Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun akhirnya mengerti mengapa Lingxia Tianzun membuat pengecualian untuk menerima Bai Suanyi sebagai muridnya, dan dengan sengaja berkata pada dirinya sendiri, jika Bai Suanyi membunuhnya, membiarkannya tidak mati. Alasannya pasti karena Lingxia Tianzun punya rasa bersalah pada Jingyan. Karena di masa lalu, Jingyan merawat Lingxia seperti adik perempuan, tetapi Lingxia membunuh Jingyan. Memegang Bai Suanyi di tangannya, Tan Yun seperti memegang Jingyan. Saat masa lalu muncul di benaknya, dia memikirkan dirinya sendiri dan Shen Subing mengangkat Jingyan dengan tangannya sendiri. Sebelum dia menyadarinya, mata Tan Yun penuh dengan air mata. Pada saat ini, Bai Suanyi yang dipeluk erat oleh Tan Yun, melebarkan matanya yang indah, dan segera berteriak, dan mendorong Tan Yun menjauh. Tidak senonoh, ucap Bai Suanyi. Uhuk-uhuk, Tan Yun tampak malu, dia tersenyum dan menyeka menghapus air mata dari sudut matanya. Maaf, aku baru saja kehilangan kesabaran, ucap Tan Yun. Pipi Bai Suanyi memerah, dan ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh seorang pria sejak dia masih kecil. Dia menarik napas dalam-dalam, menjadi tenang, dan menatap Tan Yun dengan bingung. Jing Yun, mengapa kamu begitu bersemangat ketika kamu mengetahui bahwa leluhur jauhku adalah Dewi Jingyan, ucap Bai Suanyi. Tan Yun berkata tanpa ragu, karena leluhurku bersama Jingyan adalah teman dekat, itu sebabnya saya sangat senang ketika saya melihat Anda, ucap Tan Yun. Oh, Bai Suanyi menjawab, seolah memikirkan sesuatu. Siapa leluhurmu, ucap Bai Suanyi. Lupakan saja, kamu tidak akan tahu, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, Bai Suanyi memikirkan sesuatu, dan mengerutkan kening. Kalau begitu, apakah Anda tahu bagaimana leluhur jauh saya meninggal, ucap Bai Suanyi. Kamu tidak tahu penyebab kematian leluhurmu, ucap Tan Yun tercengang. Saya tidak tahu, Bai Suanyi menggelengkan kepalanya. Saya hanya ingat bahwa ayah dan ibu saya mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan pernah menanyakan tentang kematian leluhur jauh saya, mengatakan bahwa ini adalah ajaran nenek moyang saya. Tetapi saya mendengar ayah angkat saya berkata, leluhur jauh saya dibunuh oleh penguasa tertinggi Hongmeng, namun, orang tua saya memberitahu saya sebelum mereka meninggal bahwa penguasa tertinggi Hongmeng mengangkat leluhur jauh saya, dan lelaki tuanya adalah pencetus saya, dan mereka berkata, sebelum Bai Suanyi melanjutkan kata-katanya. Bai Suanyi tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membocorkan kata-katanya, dia buru-buru tutup mulut. Setelah mendengar ini, hati Tan Yun penuh dengan kemarahan. Raja Dewa Tertinggi, kamu pengkhianat, kamu benar-benar memfitnahku. Aku akan membuatmu mati cepat atau lambat, ucap Tan Yun. Mengandung amarah di dalam hatinya, Tan Yun bertanya, Hongmeng Supreme juga pencetusmu, apalagi, ucap Tan Yun. Tidak lagi, Bai Suanyi buru-buru melambaikan tangannya. Jing Yun, kamu salah dengar, aku tidak pernah mengatakan bahwa Hongmeng Supreme adalah pencetusku, itu pasti kamu salah dengar, jangan bicara omong kosong, ucap Bai Suanyi. Melihat ekspresi gugup Bai Suanyi, Tan Yun berkata sambil tersenyum, saya yakin saya mendengar dengan benar, jika Anda memberitahu saya hal lain, saya tidak akan mengatakannya, ucap Tan Yun. Mendengar ini, wajah Bai Suanyi segera menjadi pucat, dan segera, dia menatap Tan Yun dengan dingin. Baiklah, aku juga akan memberitahumu bahwa leluhurmu dan leluhur jauhku adalah teman dekat guru. Tahukah Anda bahwa yang paling dibenci guru adalah orang-orang di sekitar pencetus saya di masa lalu, dan Anda juga akan terlibat. Dan ketika guru mengetahui identitas saya, dia tidak hanya tidak membunuh saya, tetapi juga menerima saya sebagai murid, bahkan jika dia tahu bahwa saya adalah pencetus penguasa tertinggi Hongmeng, dia tidak akan serta-merta membunuh saya, ucap Bai Suanyi. Mendengar ini, Tan Yun buru-buru tersenyum, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membunuhmu hari ini, beritahu apapun apa yang kamu katakan, ucap Tan Yun. Hampir sama, ucap Bai Suanyi tampak lembut. Pada saat ini, Tan Yun memandang Bai Suanyi dengan sangat ramah. Siapa nama aslimu, saudari junior, ucap Tan Yun. Jing Yi, ucap Bai Suanyi. Itu nama yang sangat bagus, mengapa disebut Bai Suanyi, ini benar-benar jelek, ucap Tan Yun santai. Terserah kamu, Bai Suanyi memelototi Tan Yun,
jika bukan karena fakta bahwa leluhurmu dan leluhur jauhku adalah teman dekat, aku tidak akan peduli untuk peduli padamu, ucap Bai Suanyi. Tan Yun cemberut, sudut mulutnya tanpa berkata-kata, dan kemudian mendorong Senzu untuk melanjutkan, mempercepat menuju kota militer Qingtian. Dalam perjalanan, Bai Suanyi datang ke Tan Yun dan berbisik, "Kakak Jing, demi hubungan leluhur kita, maukah Anda biarkan aku pergi?" ucap Bai Suanyi. Pada saat ini, jelas bahwa permusuhan Bai Suanyi terhadap Tan Yun telah menghilang. Tidak, Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu pergi kecuali Raja Dewa Tertinggi mengambil sesuatu sebagai gantinya," ucap Tan Yun. Waktu berlalu, sebulan kemudian. Di kota militer Raja Dewa Tertinggi, di Istana Raja Dewa. Di aula besar, si orang yang disuruh Tan Yun berlutut di depan Raja Dewa Tertinggi, dengan gemetar berkata, "Komandan Agung, wanita tertua ditangkap oleh Jing Yun." Jing Yun berkata, "Dia akan memberimu 100 tahun untuk menemukan 10.000 tetes cairan Dewa Suci, dan 30.000 buah Dewa Suci besar untuk ditukar dengan wanita tertua. Jika tidak, dia akan mengirim seseorang untuk membunuhnya dan memberitahu Lord Tianzun." Sebelum orang itu selesai berbicara, Raja Dewa Tertinggi memerah karena marah, dan gelas anggur di tangan itu hancur, dan dia meraung, "Saya sangat marah, Raja Dewa Tertinggi." Raja Dewa Tertinggi menginjak wajah si pembunuh di tanah dan meraung seperti guntur, "Kamu ember beras, kamu tidak bisa membunuh Jing Yun, seorang Dewa Suci kelas 4, ucap Raja Dewa Tertinggi. Orang itu tampak panik dan gemetar, "Komandan, maafkan aku, Jing Yun itu pasti menyembunyikan keadaan aslinya, dia benar-benar terlalu kuat." Bang! Tanpa menunggu kata-kata orang itu, Raja Dewa Tertinggi menghancurkan kepalanya dengan satu kaki, dan berkata dengan tajam, "Datanglah," ucap Raja Dewa Tertinggi. "Budak tua ada di sini." Dengan suara hormat, seorang lelaki tua berjubah hitam keluar dari udara tipis dari aula. "Kamu segera meninggalkan kota militer, kembali ke kota Raja Dewa Tertinggi kita, memobilisasi pasukan di kota, dan temukan aku 10.000 tetes cairan Dewa Suci dan 30.000 buah suci besar, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kamu harus menemukannya dalam 10 tahun, jika tidak, bunuh. Saya ingin menebus putri tertua saya sesegera mungkin," ucap Raja Dewa Tertinggi. Di hati Raja Dewa Tertinggi, meskipun Bai Suanyi bukan putrinya sendiri, dia masih menganggapnya sebagai miliknya. Budak tua patuh. Setelah lelaki tua berjubah hitam itu menerima perintah, dia menghilang begitu saja. Raja Dewa Tertinggi mengepalkan tinjunya dan meraung, "Jing Yun, jika kamu berani melukai rambut putriku, aku akan menghancurkan tubuhmu menjadi 10.000 keping," ucap Raja Dewa Tertinggi. Waktu berlalu, 1,5 bulan kemudian. Ketika Tan Yun mengendarai Senzu dan setengah hari jauhnya dari kota tentara Qingtian, dia menemukan bahwa di pegunungan terpencil di bawah, darah mengikis pegunungan, dan mayat tentara ilahi dapat terlihat di mana-mana. Dilihat dari tulisan tangan di dada kiri baju besi, yang meninggal adalah tentara keluarga Bai dan tentara keluarga Mu. Di sebelah mayat, ada juga mayat berdarah iblis luar angkasa yang tingginya ratusan meter. Dilihat dari mayat di seluruh gunung dan ladang, tidak sulit bagi Tan Yun untuk membayangkan betapa tragisnya itu. "Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan kota militer Qingtian. Bau darah yang tertinggal di langit, jika saya tidak salah, ada pertempuran sengit di sini 3 hari yang lalu," ucap Tan Yun. Pada saat ini, seorang tentara-tentara keluarga Bai yang terkenal sedang membangun kembali tembok kota. Tepat ketika Tan Yun mengendarai Senzu ke tanah, sebuah suara bersemangat tiba-tiba terdengar, "Yuner," ucap suara itu. Wosh, detik berikutnya, Jenderal Besar Bai Feng dengan baju perang muncul di depannya. Dewa Agung Bai Feng akan bertanggung jawab atas tugas penting membangun kembali tembok kota. Pada saat ini, ada tanda kapak yang mengejutkan di helm Jenderal Besar Bai Feng, dan ada lubang darah di dadanya. Tan Yun tahu bahwa Jenderal Dewa Agung Bai Feng adalah Kaisar Suci tingkat 8, dan meskipun demikian, dia terluka. Tampaknya iblis ekstrateritorial memang agresif. Keponakan telah melihat paman. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Paman, bagaimana pertempuran selama bertahun-tahun ini?" ucap Tan Yun. Bai Feng berkata dengan ekspresi serius, "1 jam yang lalu, pasukan iblis baru saja selesai, 13 miliar tentara tewas dalam pertempuran. Dan 8 miliar pasukan keluargamu yang datang untuk membantu,
sekarang lebih dari setengahnya tewas, dan sisanya berada di kota tentara King Tian kita. Juga, kamu tidak punya khawatir tentang istrimu, mereka aman dan sehat, dan mereka masih dalam pengasingan di Dewa Elit, ucap Bai Feng. Mendengar ini, Tan Yun lega, Paman, kamu terluka, jadi cepatlah pulih, ucap Tan Yun. Tidak, cedera kecil ini tidak masalah, Tuan Bai Feng berkata dengan ekspresi serius, musuh dapat kembali kapan saja, saya harus mengawasi pembangunan tembok kota dengan cepat, ucap Bai Feng. Setelah mengatakan ini, Tuan Bai Feng mengerutkan kening, memandang Bai Suanyi dan berkata, Yuner, apakah itu putri Raja Dewa Tertinggi, ucap Bai Feng. Iya, Tan Yun berkata, ketika sesuatu terjadi dalam perjalanan kembali, saya mengundang junior saya ke sini, ucap Tan Yun. Tanpa bertanya lebih lanjut, dia melihat kembali ke ratusan ribu tentara yang sedang membangun tembok kota dan berkata, jangan berhenti, musuh bisa menyerang kapan saja, ucap Bai Feng. Tan Yun menyapa semua orang, setelah itu, Tan Yun menyingkirkan Shenzhou dan Bai Suanyi memasuki kota. Setelah beberapa saat, dia terbang ke langit dan mendarat di puncak King Tian Shan dan memasuki istana para dewa. Raja Bai Cheng sangat senang ketika dia melihat kembalinya Tan Yun, dan dia bahkan lebih bersemangat ketika mengetahui bahwa Tan Yun sudah menjadi Dewa Suci kelas 4. Saya telah melihat Tuan Dewa Raja, ucap Bai Suanyi membungkuk sedikit kepada Raja Dewa Bai Cheng. Sama-sama, setelah Raja Dewa Bai Cheng selesai berbicara sambil tersenyum, dia mengirim transmisi suara ke Tan Yun, Yuner, mengapa kamu membawanya, ucap Bai Cheng. Tan Yun berkata melalui transmisi suara, Raja Dewa Tertinggi mengirimnya untuk memimpin seseorang untuk membunuhku, aku menahannya, dan membiarkan benda lama Raja Dewa Tertinggi menggantikannya dengan sesuatu, ucap Tan Yun. Jadi begitu, setelah transmisi suara, Raja Dewa Bai Cheng memandang Tan Yun dan berkata, Yuner, kamu harus kembali ke ranah elit dulu, Jing Mansion akan bersatu kembali dengan keluargamu. Setelah 3 jam, aku akan datang dan membiarkanmu menangani sesuatu. Ini token untuk membuka ranah elit, kamu bisa membuka pintu ke ranah itu sendiri, ucap Bai Cheng. Tan Yun menerima token itu dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, apakah bawahan akan bebas masuk dan keluar dari dunia elit, ucap Tan Yun. Tentu saja, Raja Bai Cheng tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, dengan kondisimu saat ini, Anda dapat memasuki tentara suci keluarga Bai. Tentu saja, Anda sekarang adalah murid Lord Tianzun. Jika Anda tidak ingin bergabung dengan tentara Dewa Suci, Anda juga bisa, ucap Bai Cheng. Tan Yun berkata, tidak ada aturan dan tidak ada lingkaran persegi, generasi muda adalah anggota pasukan keluarga Bai, tentara keluarga Bai berperilaku sesuai aturan, ucap Tan Yun. Tan Yun mengatakan ini karena dia ingin mengandalkan dirinya sendiri untuk menaklukkan tentara keluarga Bai dan memimpin pasukan elit di masa depan. Oke, karena kamu berkata begitu, maka aku akan mengikutimu, ucap Raja Dewa Bai Cheng berkata sambil tersenyum. Tan Yun tersenyum, tapi bisakah junior ini mengajukan permintaan, ucap Tan Yun. Katakan, kata Dewa Raja Bai Cheng. Tan Yun berkata, bisakah generasi muda fokus pada kultivasi dan pergi ke medan perang ketika kekuatan aku kuat di masa depan, ucap Tan Yun. Tentu saja, Raja Bai Cheng berkata dengan jujur, orang tua ini ketika meninggalkan kuil Hongmeng, Lord Tianzun menjelaskannya, jika kota militer King Tian tidak pada saat yang kritis, Anda tidak perlu keluar, cukup berlatih, ucap Bai Cheng. Setelah mendengarkannya, itulah yang diinginkan Tan Yun, sehingga dia bisa berlatih dengan tenang, tingkatkan wilayahnya dan balas dendam sesegera mungkin. Setelah itu, Tan Yun memegang token dan membawa Bai Suanyi pergi dari istana para dewa. Dia muncul di puncak gunung ilahi King Tian, saat Tan Yun merangsang token, tiba-tiba, langit bergetar di puncak, dan gerbang para dewa muncul. Setelah Tan Yun dan Bai Suanyi tiba di alam dewa elit melalui gerbang alam dewa, mereka langsung pergi ke rumah Jing di hutan kuno. Pada saat yang sama, Raja Dewa Bai Cheng memanggil seorang jenderal suci dan berkata dengan sungguh-sungguh, lewati pesananku, biarkan keenam putraku semuanya tiba di Jingfu di alam dewa elit dalam waktu setengah jam. Juga, ingatlah untuk meminta Bai Feng membawa kedua putranya, serta Jenderal Dewa Muda Guan Yong. Biarkan Komandan Liang Yuan, membawa cucunya Liang Li juga, ucap Bai Cheng. Ketika Tan Yun membawa Bai Suanyi ke Jing Mansion di hutan kuno,
dia menemukan bahwa ada waktu kualitas terbaik urutan ke-12 menara Dewa Ruang berdiri di Manshan. Tan Yun tahu bahwa menara ini secara khusus disediakan untuk Shen Subing dan yang lainnya serta binatang buas untuk dibudidayakan oleh Dewa Raja Bai Cheng. Kamu tunggu di luar, ucap Bai Suanyi. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia membuka menara waktu dan ruang dan memasuki lantai pertama. Setelah Tan Yun memasang penghalang kedap suara, dia berkata sambil tersenyum, Subing, Meng Yi, aku kembali, kamu dan Keratua, bersama yang lainnya keluar, ucap Tan Yun. Begitu dia selesai berbicara, sosok di depan Tan Yun berkedip, Putri Shen Subing, dan Ouyang Duantian dan lain-lain, binatang seperti kera iblis pembunuh surga, Jinglu, dan lain-lain, berubah di depan tubuh Tan Yun. Suami, mata indah Shen Subing menunjukkan pemikiran yang mendalam, dan dia tiba-tiba jatuh ke pelukan Tan Yun. Tan Yun memeluk Shen Subing dengan erat, menundukkan kepalanya dan mencium keningnya, lalu melepaskan Shen Subing dan memeluk istri dan tunangan lainnya sebelum mulai memeriksa kekuatan semua orang. Di antara kerumunan, Jinglu masih yang paling kuat, dan sekarang dia adalah binatang kaisar kelas 2. Diikuti oleh Shen Subing, Namong Yukin, Fang Ziqing, Tang Mengyi, Sue Ziyan, Ying Ying, Xiao, dan Wuxin Sangshen, mereka sudah menjadi dewa suci kelas 3. Tang Xinying, Tantai Xianer, Gongsun Ruoxi, Ouyang Qianqian, Feng Qingcheng, Zhen Ji, Shen Suzhen, Murong Sisi, Song Huixin, dan Sangguan Fei semuanya adalah dewa suci kelas 2. Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fuguchong, Tian Lao, dan Wei Kuan adalah dewa suci kelas 1. Kera iblis dan golden singa emas sudah menjadi binatang dewa suci kelas 3. Moer dan Tian Luo Dragon Bear King adalah binatang dewa suci kelas 2. 7 raja klan lainnya, Liger dan binatang suci Xiao Bai, sekarang adalah binatang dewa suci kelas 1. Setelah itu, Tan Yun mendistribusikan pil dewa suci kelas atas yang dibeli di kota Hongmengfang dan pil dewa suci kelas atas yang diberikan oleh Li Xiyin kepada semua orang dan binatang buas. Tan Yun berkata sambil tersenyum, Bai Suanyi membawa 10 pembunuh untuk membunuhku, aku membunuh 9 dari mereka dan menangkap Bai Suanyi hidup-hidup, aku membiarkan 1 orang pergi untuk berbicara dengan Raja Dewa Tertinggi. Aku menginginkan Dewa Tertinggi membawa cairan Dewa Suci dan buah suci besar untuk menggantikannya, diperkirakan dalam 20 tahun, sumber daya pelatihan akan tersedia, ucap Tan Yun. Ketika mereka mendengar ini, semuanya bersemangat. Dan juga, Bai Suanyi adalah milik kita, ucap Tan Yun. Tan Yun melihat ekspresi bingung semua orang dan menjelaskan, leluhurnya adalah Jing Yan yang aku besarkan bersama Su Bing di masa lalu. Nama aslinya adalah Jing Yi, ucap Tan Yun. Apa? Shen Subing sangat bersemangat, dia adalah keturunan Jing Yan, suamiku, di mana dia, ucap Shen Subing berkata dengan gembira, aku ingin bertemu dengannya, ucap Subing. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Subing, aku belum memberitahunya identitasku, jadi kamu tidak bisa membocorkannya. Aku akan memberitahunya ketika waktunya tepat, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan, Shen Subing tersenyum, yah, keduanya terserah suamiku, ucap Subing. Pada saat ini, Tan Yun memandang semua orang dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, putri kandung aku dan Ruer telah ditemukan, ucap Tan Yun. Benarkah? Siapa itu? Ucap Tang Mengyi sangat senang untuk Tan Yun, dan yang lainnya sama. Tan Yun tersenyum sedikit, ini adalah murid paling bangga dari Si Yuan Supreme, yaitu Sue Ying Tianzun, ucap Tan Yun. Kata-kata ini seperti blockbuster, dilemparkan ke dalam pikiran semua orang. Semua orang tidak pernah membayangkan bahwa Putri Tan Yun ternyata adalah Sue Ying Tianzun dari 3 dewa utama Megatron. Suamiku, apakah Sue Ying Tianzun tahu? Ucap Shen Subing bertanya. Aku tidak tahu, Tan Yun berkata, Rower telah mencobanya, dia seharusnya ingin membalaskan dendamku, jadi dia dengan sengaja menyembunyikan identitasnya sebagai Kleroh dan memuja Si Yuan Supreme sebagai gurunya. Suatu hari, saya akan bertemu satu sama lain ketika saya menjadi lebih kuat di masa depan, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Shen Subing tersenyum dan berkata, suamiku, saya percaya bahwa hari ketika ayah dan anak perempuanmu bertemu tidak akan terlalu jauh, ucap Subing. Yah, Tan Yun melihat ke depan, dia berkata, setiap kali saya meningkatkan ranah saya selangkah lebih dekat ke hari saya mengenalinya.
Dan setelah saya menemukan roh yang ganas dan elf, saya mengirim mereka ke tempat rahasia jurang para dewa yang ganas. 100 tahun kemudian, Yusu akan dibangkitkan, ucap Tan Yun. Tuoba Yingying sangat gembira, bagus sekali, dalam 100 tahun, saya akan dapat melihat Yusu, ucap Tuoba Yingying. Di masa lalu, Tuoba Yingying dan Dongfang Yusu tidak hanya 10 orang di bawah komando Tan Yun, 2 raksasa, dan 2 wanita memiliki hubungan yang sangat baik, dan mereka seperti saudara perempuan. Mata Sen Subing berharap dan berkata, suamiku, jika Yusu bangun, berapa lama dia akan mendapatkan kembali kekuatannya yang dulu, ucap Subing. Tan Yun berkata, sulit untuk mengatakannya. Pada saat itu, aku harus bertanya padanya, ucap Tan Yun. Baiklah, Sen Subing bertanya, suamiku, sekarang kita telah menemukan klan Dewa Raksasa Sunyi, klan Dewa Raksasa Gurun, klan Elf, klan Roviers, dan 8 lainnya apakah ada keberadaan Protoss, ucap Subing. Tidak, Tan Yun berkata dengan tegas, tunggu dan lihat, jika kita tidak mendapatkan berita tentang 8 Protoss lainnya untuk waktu yang lama, setelah kita meningkatkan ranah kita akan memeriksa tempat rahasia yang saya buka satu per satu. Tidak peduli apa, kita harus menemukannya. Hanya dengan cara ini, kekuatan kita akan meningkat pesat, dan kita akan berurusan dengan Lingxia Tianzun di masa depan, ucap Tan Yun. Sama seperti Tan Yun mengobrol dengan semua orang, suara Raja Bai Cheng terdengar di luar menara Dewa Ruang dan Waktu. Yuner, apakah kamu di sana, ucap Tan Yun. Iya, Tan Yun menjawab, menatap semua orang dan binatang buas kecuali istri dan tunangannya dan berkata, kamu mundur dulu, Subing, kamu semua ikut denganku untuk melihat, ucap Tan Yun. Kemudian, Ouyang Duantian dan orang-orang dan binatang buas lainnya menghilang di lantai pertama menara. Tan Yun membawa istrinya, Feng Qingcheng, dan Ouyang Qianqian keluar dari menara ruang waktu dan muncul di halaman. Saya melihat sekelompok orang datang. Di belakang Raja Dewa Bai Cheng berdiri putra sulung dengan wajah pucat, yaitu Bai Yun, Bai Zi kedua, Bai Lei ketiga, Bai Xiong keempat, Bai Lai kelima, dan Bai Feng keenam. Di belakang Jenderal Besar Bai Feng, berdiri putra tertua Bai Ri, putra kedua Bai Su, dan jenderal bawahannya Guan Yong. Dan di belakang Komandan Liang Yuan berdiri satu-satunya cucu Liang Li yang tampak ketakutan. Kecuali Bai Feng dan Bai Su, anggota keluarga Bai lainnya berlutut di hadapan Yuner, ucap Bai Cheng berteriak keras. Plop, plop, Bai Yun, Bai Zi, Bai Lei, Bai Xiong, Bai Lai, Bai Ri, dan Guan Yong buru-buru berlutut di depan Tan Yun. Pada saat ini, Komandan Liang Yuan menamparkan wajah Liang Li dengan backhand, dasar bajingan, berlutut di depan Jing Yun, ucap Liang Yuan. Baik kakek, ucap Liang Li berlutut di depan Tan Yun dengan ekspresi ngeri. Melihat adegan ini, Bai Suanyi di samping merasa sedikit terpana, dia bertanya-tanya bagaimana cucu tingkat tinggi dan tingkat tinggi dari keluarga Bai ini akan berlutut di depan Tan Yun. Raja Dewa Bai Cheng menarik napas dalam-dalam, menatap Tan Yun dan berkata, Yuner, Pak Tua, kelima putraku, satu cucu, dan Guan Yong semuanya diserahkan kepadamu. Namun, Raja Dewa Bai Cheng berkata kepada putra dan cucu kelimanya termasuk Bai Ri bahwa, jika kamu benar-benar ingin membunuh mereka, dan aku tidak akan pernah ikut campur, ucap Bai Cheng. Hal ini membuat kelima putra dan Bai Ri ketakutan sampai mati. Bai Yun, Bai Zi, Bai Lei, Bai Xiong, dan Bai Lai tampak panik, dan berkata serempak, Jing Yun, kami bingung untuk sementara waktu dan ingin membunuhmu, tolong selamatkan hidup kami, ucap kelima cucu Dewa Bai Cheng. Setelah mengatakan ini, 5 dewa itu menundukkan kepala mereka. Jing Yun, maafkan aku benar-benar tahu aku salah, ucap Bai Ri menggigil dan bersujud. Jenderal Dewa Muda Guan Yong berlutut di hadapan Tan Yun dengan wajah pucat. Tan Yun memandang kerumunan dan menghela nafas lega. Kata-kata berikut membuat semua orang sangat bersyukur dan lega. Tan Yun berkata, di sisi Komandan Besar, selama Anda bersumpah bahwa Anda tidak akan lagi menjadi musuh dengan saya dan Dewa Agung Bai Feng, saya akan memperlakukannya seperti tidak ada yang terjadi, dan Bai Ri, Anda telah mencoba membunuh saudara keduamu Bai Su berkali-kali, saya harap Anda akan tahu kemana harus berpaling ketika Anda tersesat. Anda harus mengerti bahwa dia adalah saudara Anda, saya menyarankan Anda untuk tidak memikirkannya lagi di masa depan, ucap Tan Yun.
Semua orang mendengar kata-kata dan berkata dengan cepat. Ya, mereka semua bersumpah, dan sekali lagi berterima kasih kepada Tan Yun atas rahmat untuk tidak membunuh. Di hati mereka, Tan Yun jauh dari apa yang bisa mereka provokasi. Karena mereka tahu bahwa Tan Yun adalah murid Lingxia Tianzun, dengan status ini saja, melihat alam Dewa Hongmeng, hanya sedikit orang yang berani tidak hormat. Pada saat ini, cincin surgawi Tan Yun melintas di antara jari-jarinya, dan pedang surgawi atribut angin dan guntur muncul di tangannya. Dia memegang pedang ilahi dan datang ke Liang Li selangkah demi selangkah. Adapun kamu, ucap Tan Yun. Jing Yun selamatkan hidupmu, ucap Liang Li gemetar ketakutan. Plok, yang mengejutkan Tan Yun, Komandan Liang Yuan tiba-tiba berlutut, menatap Tan Yun dan memohon, Jing Yun, tolong lihat fakta bahwa lelaki tua ini telah membayar ratusan ribu tahun untuk pasukan keluarga Bai, tolong selamatkan Lier. Orang tua Lier meninggal lebih awal, dan dia adalah satu-satunya bibit yang tersisa di keluarga Liang saya. Jika Anda membunuhnya, keluarga Liang saya akan benar-benar hancur, saya mohon, ucap Liang Yuan berlutut di depan Tan Yun. Tan Yun memegang pedang ilahi dan berkata setelah terdiam beberapa saat, itu dia, Tuan Liang, tolong bangun, aku tidak akan membunuhnya, ucap Tan Yun. Tan Yun mengambil pedang dan membantu Komandan Liang Yuan. Komandan Liang Yuan terus mengatakan dengan, terima kasih, dia meneteskan air mata syukur. Terima kasih karena tidak membunuh, ucap Liang Li bersujud berat. Tan Yun meminta Liang Li untuk berdiri dan menatap Guan Yong, bangun juga, mulai sekarang, kurangi kejahatan dan bunuh lebih banyak musuh, ucap Tan Yun. Ya, terima kasih karena tidak membunuh, ucap Guan Yong bersyukur. Pada saat ini, Bai Ren, satu-satunya putra Jenderal Besar Bai Yun yang sudah menjadi Dewa Suci kelas 2, buru-buru turun dari langit dan mendarat di depan Tan Yun, mengepalkan tinjunya dan berkata, Jing Yun, keluargamu yang mengaku sebagai adikmu, aku berkata bahwa ada 100.000 masalah mendesak yang mencarimu, ucap Bai Ren. Bai Ren pernah ingin membunuh Tan Yun, tetapi sekarang dia dan sepupu serta sepupunya tidak berani. Setelah itu, Bai Ren memberi tahu situasi pada Tan Yun. Kemudian Tan Yun berteriak, itu Chu Xiaosha, ucap Tan Yun tercengang, firasat buruk muncul, melihat kembali ke menara ruang waktu urutan ke-12, berteriak, Xiao Lu, ikuti aku, ucap Tan Yun. Detik berikutnya, Jing Lu yang mengenakan gaun emas panjang, terbang keluar dari menara dan muncul di samping Tan Yun, melepaskan napas binatang suci kelas 5, dan tiba-tiba berubah menjadi kunpeng bersayap emas raksasa. Melihat kemunculan tiba-tiba kunpeng bersayap emas, semua orang terkejut. Termasuk Raja Dewa Bai Cheng, mereka tidak pernah tahu bahwa akan ada kunpeng di samping Tan Yun. Dan Raja Bai Cheng menemukan bahwa mata kunpeng bersayap emas masih berwarna emas, dan itu adalah kunpeng bermata emas, kepala 6 kle kunpeng. Wosh! Tan Yun menyapu punggung Jin Lu Kunpeng, melihat kembali ke Sen Subing dan yang lainnya, kultivasi dengan ketenangan pikiran, jangan khawatir tentang saya. Seperti halnya saudara junior, Anda harus mundur dengan Subing dan yang lain juga, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Jing Lu membawa Tan Yun ke langit dan menghilang tanpa jejak. Ayo pergi dan lihat, ucap Raja Bai Cheng membawa semua orang ke langit. Setelah beberapa napas, Jin Lu Kunpeng membawa Tan Yun keluar dari gerbang kerajaan elit, dari puncak gunung, menukik ke bawah, seperti kilat emas, ia terbang melalui kehampaan dan mendarat di luar kota tentara Qing Tian. Tan Yun menyapu dari punggung Jin Lu Kunpeng dan muncul di depan Chu Xiaosha. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.